Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang proximity dalam desain grafis. Kelompok kami beranggotakan Ilham Dwi Kurniawan, Eva Fatayatul, M. Farhan, Atia Nurul, dan Rifka Erifatul. Pertama, kami akan membahas tentang pengertian proximity, prinsip-prinsip proximity, tujuan proximity, dan yang terakhir adalah peran proximity dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Kurniawan dengan NIM 2018-150101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proximity. Apa itu proximity? Proximity merupakan prinsip dasar dari prinsip pohon Joshua, yaitu proximity secara harafiah adalah kedekatan posisi, yang berarti kedekatan objek satu dengan objek lainnya, sehingga menjadikan kedua objek itu atau beberapa objek menjadi satu kesatuan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh gambar kartu nama berikut. Bisa lihat di layar apa yang pertama kali kalian baca? Benar. Yang pertama kali terbaca adalah tulisan yang di tengah. Karena apa? Karena tulisan yang di tengah tercetak tebal antara yang lainnya. Untuk perbandingan kita lihat contoh kartu nama yang kedua. Untuk kartu nama yang kedua, apa yang pertama dibaca? Pasti kalian bingung karena ada dua kata yang bercetak tebal, yaitu yang tengah dan yang atas. Agar kita lebih paham lagi, kita lihat contoh yang ketiga. Masihkah bingung untuk membacanya? Saya rasa tidak, karena di sini sudah terstruktur dengan baik kata-katanya dari atas sampai bawah. Prinsip dalam proximity dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mencetak koran, flyer, brosur, dan lainnya. Tapi dalam mencetak tersebut ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tentukan informasi-informasi yang berkaitan secara logis. Yang kedua, tentukan informasi-informasi yang harus diberi penekanan. Yang ketiga, yaitu tentukan informasi-informasi yang tidak perlu diberi penekanan. Dan yang keempat, teks tidak perlu berukuran 12 poin, tetapi informasi yang merupakan bagian utama bercetak 7 poin sampai 8 poin. Ini merupakan contoh prinsip proximity yang digunakan dalam pembuatan koran. Ini terdapat dua gambar yang berbeda, tetapi mempunyai maksud atau tujuan yang sama, atau memang tulisannya sama, cuma dibuat berbeda. Yang gambar pertama tidak menggunakan prinsip proximity, dan yang gambar kedua menggunakan prinsip proximity. Kita lihat gambar yang pertama, pasti bingung mau baca dari yang mana. Soalnya karena kebiasaan kita baca dari yang kiri, pasti kita baca yang kiri. Terus yang kanan biasanya terlewat dan tidak dibaca sama sekali. Jika kita bandingkan dengan gambar yang kedua, pasti sangat berbeda. Karena yang gambar kedua terstruktur dan rapi, dari atas sampai bawah. Jadi kita nyaman untuk membacanya. Ini sama dengan kita kalau pertama kali membaca komik. Kalau kita membaca komik, biasanya pasti bingung mau mulai dari yang mana. Kiri, kanan, atau yang mana dulu. Tetapi komik yang sekarang sudah tersusun rapi, yaitu dari atas sampai bawah tinggal baca saja. Yang kedua, penerapan proximity dalam sistem informasi, atau biasa kita jumpai di dalam internet, yaitu dalam berita.
Jika kita lihat gambar yang pertama, itu merupakan informasi yang belum memakai prinsip proximity, masih acak-acakan dan tidak terkelompok secara fungsi dan lainnya. Dan yang gambar kedua, sistem informasi sudah terorganisir dan sudah dikelompok-kelompokkan menurut sifat, fungsi, dan lainnya. Ini sama dengan kita kalau membaca berita di internet, biasanya ada pilihan menu, yaitu sport, ekonomi, ataupun pendidikan. Jadi, jika kita mempunyai informasi yang hampir mirip atau sejalur, kita kelompokkan saja biar terorganisir dan menurut prinsip proximity. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Rifka Irfatul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang hubungan logis antar objek. Hubungan logis antar objek di proximity desain grafis ini, yaitu proximity bukan berarti semuanya berdekatan. Yang kedua, objek-objek yang berhubungan secara logis harus dihubungkan secara visual. Yang ketiga, objek atau kelompok objek yang terpisah tidak boleh berdekatan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pengelompokan objek. Ada dua, yaitu yang pertama, halaman menjadi lebih terorganisir. Yang kedua, awal dan akhir pesan lebih mudah diketahui jarak atau ruang antar huruf. Antar huruf lebih terorganisir. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dalam proximity. Yang pertama, pengelompokan objek-objek yang berkaitan. Yang kedua, mendekatkan objek-objek yang berkaitan. Yang terakhir yaitu pengelompokan objek-objek yang berkaitan menjadi satu kelompok yang kohesif. Perkenalkan, nama saya Eva Fatihatul Muda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari proximity. Cara untuk mencapai tujuannya, yang pertama adalah hitung objek visual pada halaman. Yang kedua, bila lebih dari 3 sampai 5, pilih objek-objek terpisah yang dapat dikelompokkan atau didekatkan menjadi satu unit visual. Yang kedua, hal-hal yang harus dihindari dalam tujuan proximity. Yang pertama, jangan terlalu banyak objek terpisah di halaman. Yang kedua, jangan terpaku di bagian sudut atau tengah. Yang ketiga, jangan menyisakan jumlah space putih yang sama antar objek. Yang terakhir adalah jangan menghubungkan objek yang tidak saling berhubungan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan Radivan. Di sini saya akan menjelaskan perihal peran proximity dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan proximity dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah brosur. Coba perhatikan, gambar sebelah kanan adalah brosur yang tidak menerapkan proximity, sehingga desain tidak teratur dan sulit dipahami. Sedangkan gambar sebelah kiri adalah brosur yang menerapkan proximity, sehingga desain menjadi teratur dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah iklan. Perhatikan di sini, ada gambar tentang iklan sebuah produk kamera yang mempunyai objek membuat pandangan mata akan cenderung melihat sebagai 6 gambar yang menyatu seolah-olah iklan menjadi hidup. Yang ketiga adalah web browser. Coba perhatikan pengelompokan link dan navigasi pada gambar di samping. Di bagian atas adalah link beberapa situs yang dijadikan satu, sedangkan yang bawah adalah link direktori web. Pengelompokan ini membuat tampilan menjadi lebih rapi. Kesimpulannya yaitu prinsip proximity merupakan salah satu dari prinsip dasar pohon Joshua yang paling penting. Karena buat apa desain cantik-cantik tapi tidak bisa dimengerti informasinya karena tidak teratur tata letak dan kedekatan antar objeknya. Sekian presentasi dari kami. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.